Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila kelas 31. Perkenalkan, nama saya Dera Fadliyanti dari Fakultas Teknik. Saya Nesa Rama Anjani dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Naswa Absabi Azhar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Muhammad Wadi Kamil dari Fasilkom. Jadi pada video kali ini kami akan memberikan penilaian dan pendapat kami tentang suatu case, apakah case tersebut melanggar nilai-nilai Pancasila atau tidak. Pada video sebelumnya dapat kita saksikan drag liar yang sering terjadi di malam hari, terutama di Jember ya, yang mana kegiatan tersebut itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Dari nilai sila kedua, yaitu yang mana drag liar sering menyebabkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengendara maupun orang lain yang ada di jalan raya. Nah, hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena mengabaikan hak hidup dan keselamatan orang lain. Selain sila kedua, juga kegiatan tersebut melanggar nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana drag liar dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan merusak harmoni sosial. Nah, tindakan tersebut itu tidak mendukung persatuan karena menciptakan ketegangan antara si pelaku dan masyarakat sekitar daerah yang terjadi drag liar tersebut. Nah, selain itu juga sila keempat itu juga dilanggar nilai-nilainya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang mana drag liar di sini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan hukum yang disepakati bersama. Dalam konteksnya di sini aturan lalu lintas, karena hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan hukum sebagai landasan kehidupan bermasyarakat. Nah, drag liar juga melanggar nilai sila kelima, yaitu sering mengganggu pengguna jalan lain dan bahkan bisa menyebabkan kerugian untuk orang yang juga berkendara pada saat itu. Juga ketika terjadi kecelakaan, di situ juga terjadi kerusakan fasilitas umum, yang mana bertentangan dengan keadilan sosial karena hak orang lain dilanggar demi kepentingan pribadi, kan, kesenangan pribadi, kesenangan anak muda di situ. Nah, drag liar juga bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Maka aktivitas ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan video tersebut menunjukkan suatu aktivitas remaja yang sedang melakukan balap liar. Balap liar merupakan aktivitas yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana tindakan balap liar itu membahayakan dan mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga mencerminkan kurangnya menghargai kehidupan antar sesama manusia. Selain itu, balap liar juga melanggar sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena dapat menimbulkan konflik dan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat. Video yang baru saja kita tonton itu adalah video dari salah satu penyimpangan Pancasila, yaitu balap liar. Balap liar adalah tindakan yang sangat berbahaya dan merugikan banyak pihak karena kegiatan ini dilakukan di jalan raya umum, yang dimana itu adalah fasilitas umum yang dipakai oleh kita bersama tanpa memperhatikan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Suara bising kendaraan dapat mengganggu ketenangan warga dan menyebabkan polusi suara. Potensi kecelakaan yang tinggi membuat balap liar menjadi gangguan serius bagi masyarakat sekitar. Selain membahayakan nyawa, balap liar juga melanggar norma dan hukum, seperti melanggar Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan orang lain. Ini menunjukkan sikap tidak adil dan tidak beradab. Di sini saya ingin memberikan pendapat mengenai implementasi Pancasila dari video tersebut. Balap liar tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena melanggar hak orang lain dan menimbulkan resiko bagi keselamatan masyarakat. Tindakan ini bertentangan dengan sila kedua karena tidak beradab, sila ketiga karena merusak persatuan, sila keempat karena tidak mencerminkan kebijaksanaan, dan sila kelima karena mengabaikan keadilan sosial. Sebagai warga negara, perilaku yang sesuai Pancasila adalah menggunakan jalan dengan aman, tertib, dan bertanggung jawab.
tadi dapat kita saksikan seorang pengendara motor tidak menggunakan helm, yang mana kegiatan itu tidak menyalahi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai sila kedua, mana helm adalah perlindungan dasar bagi pengendara motor untuk menjaga keselamatannya di jalan raya. Nah, pengabaian penggunaan helm maknanya adalah pengabaian juga terhadap penjagaan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, hal ini itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena tidak menghargai nyawa dan kesehatan. Nah, untuk nilai pelanggaran nilai yang lain adalah nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang mana ketidakpatuhan tadi adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, karena kan tidak menggunakan helm. Nah, itu dapat menciptakan ketidakharmonisan di jalan raya, karena tidak taat juga bisa memicu konflik atau menimbulkan kecelakaan yang merugikan orang lain. Nah, ketika terjadi kecelakaan itu kan juga mengecam nyawa si pengendara. Nah, untuk nilai keempat yaitu kerataan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aturan lalu lintas itu termasuk kewajiban, seperti tadi kan yang dilanggar menggunakan helm. Nah, mulai musyawarah ditetapkan untuk melindungi masyarakat, tidak memakai helm adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang disepakati bersama. Untuk nilai sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memakai helm itu dapat membahayakan pengguna jalan lain. Jika terjadi kecelakaan, hal ini dapat menambah beban pada fasilitas kesehatan atau masyarakat sekitar. Ini mencerminkan ketidakadilan karena mengorbankan kepentingan orang lain demi kenyamanan pribadi. Pada video tadi menunjukkan seseorang yang tidak mengenakan helm ketika berkendara, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain yang berpotensi membahayakan nyawa jika terjadi kecelakaan. Selain itu, hal tersebut bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena melanggar peraturan lalu lintas yang dirancang atau dibuat untuk menciptakan keadilan dan keselamatan bersama di jalan raya. Video tersebut merupakan salah satu contoh dari pengguna kendaraan sepeda motor yang tidak memakai helm. Tidak menggunakan helm adalah tindakan pelanggaran hukum, karena menggunakan helm saat berkendara merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Tindakan ini sangat berbahaya dan dapat merugikan diri sendiri. Tidak memakai helm merupakan bentuk penyimpangan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera. Dengan tidak menggunakan helm, secara tidak langsung kita merugikan hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kecelakaan lalu lintas. Tidak memakai helm melanggar nilai Pancasila, khususnya sila kedua, keempat, dan kelima, karena tidak menghargai keselamatan diri, melanggar aturan, dan merugikan orang lain. Perilaku yang mencerminkan Pancasila adalah mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Tadi dapat kita saksikan adalah kegiatan kerja bakti atau gotong royong, yang mana kerja bakti di sini itu mencerminkan pemenuhan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk nilai-nilai yang dipenuhi dari kegiatan tersebut adalah yang pertama adalah pastinya sila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kerja bakti itu ada nilai ibadah karena membantu sesama dan menjaga lingkungan sebagai bentuk pengalaman ajaran agama gitu, sebagai output dari ajaran agama. Nah, melalui kerja bakti tersebut, masyarakat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dengan menjaga anugerah alam. Untuk pemenuhan nilai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kerja bakti di sini menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan menghormati hak orang lain untuk hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman. Kegiatan tersebut itu mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, pemenuhan nilai-nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kerja bakti tadi mempererat hubungan antar warga dengan bekerja bersama. Itu masyarakat menunjukkan persatuan dan semangat kebersamaan sebagai bagian dari
masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, untuk pemenuhan sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mana kerja bakti biasanya itu didasarkan pada keputusan bersama melalui musyawarah. Nah, ini mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang sehat di mana keputusan diambil dengan hikmat dan kebijaksanaan. Untuk pemenuhan sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja bakti tadi, semua warga, semua masyarakat di situ itu terlibat tanpa membedakan status sosial. Nah, hasilnya itu dapat kita nikmati bersama seperti lingkungan yang bersih, fasilitas yang terawat, dan lain-lain. Video tersebut menunjukkan suatu kegiatan masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti. Nah, kerja bakti adalah wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, karena melibatkan kebersamaan dan gotong royong antar warga untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, kerja bakti juga mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan. Nah, melalui kerja bakti, masyarakat itu dapat mempererat hubungan sosial sekaligus mewujudkan nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Video tersebut merupakan video dari gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Gotong royong adalah semangat kebersamaan, tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan Pancasila dengan gotong royong yaitu ada pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan wujud nyata dari sila ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Kita dapat memperkuat tali persaudaraan dan membangun rasa kebersamaan lewat gotong royong sendiri. Lalu dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita dapat saling membantu dan berbagi sehingga tidak ada yang merasa Gotong royong mencerminkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, karena menunjukkan kebersamaan dan kerjasama tanpa memandang perbedaan. Hal ini juga mendukung sila kedua dan kelima karena mencerminkan kepedulian, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat.